Mohon perhatiannya ya semuanya ya, jangan main HP dulu. Oke, sekarang aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, my friends. How are you today? I'm fine, thank you. Oke. Aku harap sih semuanya sehat-sehat ya. Udah pada sarapan belum? Udah. Oh, sip. Jadi ya pokoknya sehat-sehat terus ya. Jangan sakit-sakit, selalu pakai masker kalau keluar kemana-mana. Nah, jadi sebelum kita mulai, kalau kalian dengar bahasa Inggris ya, coba kalian dengar di bahasa Inggris. Yang ada di pikiran kalian tuh gimana? Kalau kalian dengar bahasa Inggris, coba Windy kalau dengar bahasa Inggris gimana? Gimana kalau Anida, menurut Anida bahasa Inggris gimana? Kalau menurut nih yang ini nih Mbak Rara menurut Mbak Rara kalau dengar bahasa Inggris gimana? Agak susah. Hah? Agak susah. Menakutkan atau gimana gitu? Menurut kamu gimana, Ayla? Biasa aja. Oh, nggak menakutkan, nggak kayak nyebelin bahasa Inggris tuh, nggak dong. Apa sih bahasa Inggris yang penting amat, nggak gitu? Oh ya syukurlah kalau gitu. Ya pokoknya kalau di sini sih kita mah tujuannya sharing-sharing aja ya. Nggak usah kayak takut sama kakak ya. Kakak juga masih ya sama-sama, kita sama-sama belajar gitu, sharing-sharing namanya juga. Nah sebelum kita masuk ke materi, kita mungkin boleh ya main game sedikit. Main game gitu. Jadi nanti gamenya namanya kayak Simon Says. Sebetulnya ya Simon Says itu kayak sejenis game. Misalkan ya, Simon says to raise your hand. Raise your hand tahu artinya? Coba Rara tahu raise your hand? Raise your hand tuh angkat tanganmu gitu. Nah, Simon tuh ya sebetulnya Simon bisa siapa aja gitu yang jadi subjeknya, terserah. Misalkan Ayla says apa gitu, terus semuanya harus bareng-bareng. Kalau enggak nanti ada hukumannya gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Jadi misalkan nih kakak Vira says to touch your ear. Touch your ear tuh ini nih, ear tahu kan? Coba ntar dulu nih bahasa Inggris tangan apa? Hand. Kan diajarin tuh bahasa Inggris tangan, hand. Terus kaki jari, finger. Ear ini yaudah deh aku ajarin dulu ya sebelumnya. Ear tuh telinga ya. Jadi kalau aku nanti ngomong ear, pokoknya langsung ini ya. Tapi nanti juga aku bisa melesetin juga loh. Misalkan kayak aku megang ini, tapi aku ngomongnya nggak itu. Misalkan aku ngomong touch your ear. Jadi gini, kalian ikutinnya apa yang aku katakan, bukan yang aku lakukan. Ngerti kan? Nah terus misalkan kayak mata, eyes mata ya. Terus apa lagi? Mulut tuh mouth. Ingat, mouth. Terus nose, hidung, nose. Pipi, cheek. Oke? Apa lagi ya? Alis, eyebrow. Apa lagi ya? Tangan tadi hand, jari finger. Kaki ini apa namanya? Feet. Terus lutut tuh knee. Pundak tuh shoulder. Perut stomach. Ayo pusing nggak tadi aku ngomong apa aja tadi? Perut, stomach. Terus apa lagi ya? Yaudah deh, itu dulu deh. Kita mulai ya gamenya ya. Udah pada siap belum? Ini tuh biar buat pada nggak ngantuk gitu loh. Jadi kita main game dulu. Ini tuh namanya kayak gini tuh ice breaking. Ice breaking tuh kayak ya buat pemanasan aja gitu. Oke? Udah siap belum Dinda? Ya. Udah siap ya semuanya ya, Intan semuanya sip. Touch your eye. Udah nggak apa-apa, masih awal-awal ya. Ntar aku kerjain jangan pakai kacamata deh. Ini nggak ada yang pakai kacamata kan? Oh ya, ntar dulu dicopot dulu kalau nanti megang eye. Touch your shoulder. Salah ya? Dinda? Ya nggak apa-apa deh, belum deh. Ini nanti ada hukumannya loh kalau salah. Ini apa aku kasih tahu lagi deh. Eye itu mata, nose tuh hidung, mulut tuh mouth, pipi tuh cheek,
Eyebrow tuh mata, salah, eyebrow tuh alis. Ear tuh telinga. Terus apa lagi tadi? Oh, shoulder ini. Nah, ini ya. Pundak ya. Terus knee tuh lutut. Kaki feet. Oke ya. Oh ya, perut tadi stomach. Oke. Oke, kita mulai lagi ya. Touch your hand. Di touch, kamu touch sama satunya, sama satu tanganmu. Jari weh. Jari ya, Tangan deh. udah deh, ini masih, ya udah deh, aku ampuni nih. Ini yang ketiga kalinya ya, udah ya, nggak ada ampunan lagi ya. Nggak apa-apa, salah tuh, hukumannya nggak berat kok. Hukumannya nanti kita tentuin bersama deh, gimana? Iya. Kalau iya dulu, iya ya, sebelumnya kita tentuin hukumannya dulu ya. Kalau ada yang salah gimana nih, hukumannya apa? Ya oke. Dikit-dikit ya. Enggak, bercanda. Oh ya, hukumannya jadi maunya gimana? Gimana Nida menurutmu? Hukumannya mau gimana? Aku nggak tahu. Intan menurutmu gimana? Marah ya. Ya gimana, mau pada gimana hukumannya? Tata Firasya deh. Aduh. Apa ya hukumannya ya? Hukumannya harus memperkenalkan diri di sini, berdiri. Oke. Nah, Nah, itu adil dah. Biar kita langsung praktek bahasa Inggris kita di sini. Pokoknya jangan takut ya buat belajar. Tuh itu sama-sama belajar kok, oke? Aku nggak galak kok, aku baik, aku nggak gigit, tenang aja ya. Oke. Touch your mouth. ini masker deh. Nggak apa-apa, kan di balik maskernya ada itu. Oke, benar. Oke. Bisa pakai masker. Masih nggak ada yang salah. Touch your stomach. Untung aja. Oke, touch your ear. Ear lo. Ayo, berdiri. silahkan tempat dan waktu dipersilakan untuk Ayla. Silahkan perkenalkan. Ini mulai dari namamu. Bahasa Inggris. Iya, pakai bahasa Inggris dong. Tempat tinggalmu. Kamu sekolah di mana? Tempat tinggalmu kan I live in Tingalan gitu. Terus atau sama hobimu. Dah, itu aja. Yuk, silahkan Ayla. Silakan. Kita lagu BTS ya? Iya. Ayo jangan kabur sini. Silakan. Tutup aja boleh nggak? Tutup ya. Boleh berdiri segitu. Tadi kan udah setuju. Berdiri di sini. Ini udah nih. Misalkan kayak aku ya, aku contohin deh. Halo guys, halo my friend. Good morning. My name is Vira. I live in Tinalan. I go to my school. Ya udah, I go to gimana ya? I study ya. I study in SMP Negeri 9. Gak apa-apa deh pakai bahasa Indonesia aja itu. Nama tempat itu. Sama my hobby is watching TikTok. Bisa main TikTok, Mbak. Atau listening to BTS gitu. That's all. Thank you gitu ya. Nah, kamu udah aku contohin loh. Aku. Yuk, Maka masa kalau berdiri. kan ini kan udah lama kan ya kalian tuh nggak apa namanya, nggak ketemu sama teman-teman di sekolah maksudnya. Anggap aja ini tuh kayak sekolah gitu. Yuk, silakan Ayla. Oh gelap terus loh. Oh iya gelap kok. Kamu nggak akan kelihatan, tenang aja. Ayo. Kamu membelakangi kamera kan. Silakan Ayla. Bisa bahasa Inggris. Tadi aku udah nyontohin sayangku. My name is. Oh diajarin loh. Berdua deh, berdiri deh. Nggak apa-apa, yuk sini sama Teteh yuk, sama Teteh yuk. Yuk sini sama Teteh yuk. Nanti Teteh jadi malaikatnya. Ya, sini Ayla. Is Ayla, yuk sini. Aku lihat-lihat. Halo guys gitu.
Biasa aja, halo guys. Halo my friend. Nyatin. Foto video. Halo guys. Iya, siapa lu? Udah bagus ya? Halo guys, good morning. Halo guys, good morning. Udah ketawa. Jangan ketawa, jangan ketawa. Ini udah hebat loh, mau berdiri loh. Ya, my name is Ayla. My name is Ayla. I live in Tinalan. I live in Alam. I study at SMP Negeri 9 Yogyakarta. I study in SMP 9 Yogyakarta. Bagus. My hobby is apa? My hobby, hobimu apa? FF. Apa? FF itu apa? Oke. Oh. My hobby is playing Free Fire. My hobby is playing Free Fire. That's all. Thank you. Yeay, tepuk tangan buat Ayla. Ini aja ya. Sangat aku. Oke. Kayaknya udah cukup panas belum atau Udah. kita perlu korban lagi buat berdiri di sini? Windy. Sangat Dinda. Ya nanti masih ada game lainnya lagi kok. Kayaknya kita langsung aja ya mulai ke permainannya. Bentar. Pakai kacamata dulu. Kayaknya kita langsung masuk ke materi aja ya. Ya. Oke, jadi bahasa Inggris tuh sebetulnya menyenangkan dan mudah ya. Asalkan kita tuh sudah mencoba untuk lebih mengenal dan memahaminya gitu ya. Misalkan ya, Intan sama Zebi gitu ya. Kan misalkan kan kalian tuh kalau nggak berteman nih misalkan ya di tempat yang mana gitu, misalkan aja, misalkan loh ini kan kalian berteman baik ya, misalkan kalian nggak berteman, kalian nggak saling mengenal, kan tentunya jadi kan kalian kayak acuh tak acuh atau nggak peduli amat gitu ya. Sama halnya dengan bahasa Inggris tuh, kalau kalian tuh acuh tak acuh, nggak mengenal bahasa Inggris ya peduli amat sama bahasa Inggris. Ya mungkin ada yang berpikir bahasa Inggris tuh nggak penting, bahasa Inggris tuh menyebalkan, menakutkan. Ya itu udah dari pengalaman sih teman-teman teteh kayak gitu. Nah jadi sebetulnya English tuh is easy, bahasa Inggris tuh mudah, asalkan kita udah ta'arufan sama bahasa Inggris. Ta'arufan tahu nggak artinya apa? Ta'arufan tuh mengenal itu, proses saling mengenal. Oke? Nah pertama yang perlu kita lakuin sebelum kita belajar bahasa Inggris tuh, kita tuh perlu nanemin motivasi yang kuat terlebih dahulu di pikiran kita. Kita tuh harus tahu gitu loh, salah. Mohon maaf. Nah, oke. Kita yuk. Nah ini motivasi, salah satu motivasi yang penting tuh ya, kita tuh harus tahu kalau bahasa Inggris tuh memberikan peluang, bahasa Inggris tuh memberikan banyak kesempatan. Apa aja tuh? Nih, kesempatan untuk melanjutkan studi itu kayak misalkan nih kamu dari SD ke SMP, nanti kalian dari SMP ke SMA, terus yang dari SMA mau lanjut ke kuliah, bahasa Inggris tuh penting gitu. Karena gini loh, sekarang tuh bahasa Inggris tuh banyak diperluin buat kerja gitu ya. Nih, gampang mencari kerja gitu. Sekarang tuh banyak perusahaan atau mungkin nanti kalian yang mau bikin usaha sendiri gitu kan, terus kerja sama orang luar negeri, kan kalian perlu pakai bahasa Inggris tuh. Nah, sama halnya nih kayak bahasa Inggris memperluas relasi. Nanti kan gini loh, kan kalian main TikTok, kalian main Instagram atau lihat YouTube atau gimana, kan mungkin kan nanti kalian ketemu sama orang-orang asing gitu ya. Kalian mungkin berteman atau mungkin kalau kalian digodain nih, hai gitu kan, misalkan kan orang ada yang nyapa kalian di Instagram, di DM gitu. Nah terus kan kalian bisa nih, kalau dengan kalian belajar bahasa Inggris gitu ya, belajar ya, bukan menghafal. Bahasa Inggris itu jangan dihafal, dipelajari, dibiasakan. Nah otomatis kalian jadi nanti terbiasa, terus nanti kalian juga jadi otomatis nanti mempraktekannya gitu loh nanti buat komunikasi sama orang asing itu. Nah, ingat juga nih, kalau kalian belajar bahasa Inggris tuh ya bisa karena biasa. Jadi buat diri kalian tuh jadi lebih akrab gitu dengan bahasa Inggris. Nah, semuanya itu
proses ngakrapinnya itu bisa kita mulai dari yang pertama, mempelajari kosakata dan frasa dasar. Kayak gini nih. Nah, pelajari 100 kosakata dan frasa dasar. Misalkan ya, kayak yang ada di sekitar kalian aja, bisa nih kayak di rumah nih ya. Misalkan nih kayak di kamar tidur nih. Ini kelihatan kan? Sampai situ? Anida, Intan, kelihatan Rara? Ini nih, ini rumah ya. Rumah tuh kan ada, kamar tidur kan ada kasur, ada almari, ada laci. Coba bahasa Inggrisnya kasur apa? Bed. Nah, benar. Terus bahasa Inggrisnya benar juga Dinda tadi, bed. Almari apa? Almari itu cupboard. Bisa cupboard. Ada lagi sih bahasa Inggrisnya yang lain. Nah, terus laci itu apa? Laci ada yang tahu nggak? Laci itu bahasa Inggrisnya drawer. Nah, terus misalkan nih kayak di kamar mandi. Di kamar mandi itu ada toilet, WC. Ya itu emang udah bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama sih. Nah, ini nih ada kayak mungkin kalau yang biasanya aja deh kayak apa? Namanya tub, namanya apa sih? Bak mandi, tub namanya itu bahasa Inggrisnya tub. TUB nulisnya. Misalkan kayak dapur nih, dapur tuh ada kayak ada stove tuh kompor gitu kan. Nah, itu tuh kalian apa ya namanya? Kalian tahu kan sticky note? Yang biasanya ditempel-tempel loh di binder tuh loh. Tahu. Kebayang kan sticky note? Nah, gini, kalian tulis tuh di sticky note bahasa Indonesia sama dengan bahasa Inggrisnya apa gitu. Kalian cari aja kan, kalian bisa kan sekarang kan kalian punya HP kan, pakai Google gitu kalian translatein. Itu tadi bahasa Inggrisnya apa? Itu tadi bahasa Indonesianya apa? Terus kan ya pokoknya dalam satu sticky note tuh ada bahasa Indonesia sama ada bahasa Inggrisnya. Terus ditempelin aja tuh di bendanya. Kayak tadi ada kasur apa? Tadi kasur apa? Bed kan? Bed. Terus tadi apa? Almari apa tadi? Cupboard. Ya udah. Terus laci drawer. Terus tadi apa? Kayak kompor, stove. Nah, itu nanti kalian tempelin aja sticky note. Jadi misalkan nih kalian pergi udah habis nempelin. Terus nanti kalian misalkan nanti mau pakai kompor lagi. Nah, terus kan nanti kalian lihat, oh ini bahasa Inggrisnya ini. Nah, itu kan jadi proses pembiasaan tuh kayak gitu loh di mata, di kepala. Jadi kalian tuh inget seiring waktu tuh kalian inget, oh itu tuh tadi bahasa Inggrisnya itu. Ya udah paham? Udah paham? Ingat ya. Ini tuh prosesnya pembiasaan. Sebenarnya bukan lebih menghafal sih, lebihnya tuh kayak pembiasaan aja gitu. Bahasa Inggris harus dibiasakan, sama halnya kalau kalian bicara bahasa Indonesia sama bahasa Jawa kan semuanya karena pembiasaan kan. Udah perhatian kesini lagi itu tadi ada iklan lewat. Nah, jadi semuanya karena pembiasaan. Oh iya, misal ini juga nih frasa dasar. Oh iya, Dinda nggak kelihatan ya. Aduh, sorry. Nih frasa dasar. Frasa dasar tuh misalkan kayak frasa untuk invitation tuh kayak undangan. Kita mau mengundang, misalkan intinya ajakan lah, kita mau ngajak misalkan mau main ya, would you like to play with me gitu kan. Misalkan kalian mau ngajak gitu teman apa gitulah di dunia maya gitu, atau enggak frasa menanyakan informasi gitu ya. Nanti seiring waktu nanti bakal diajarin juga sih frasa nanti kalau kalian udah SMA mungkin. Tapi ya apa salahnya gitu loh belajar dari sekarang kan? Salah menjawab. Nah, mempelajari kosakata dan frasa itu tuh bisa kalian pelajari dari hal-hal yang paling kalian senangi. Oke? Misalkan nih ya, kalian tuh suka dengerin lagu kan banyak tuh lagu yang berbahasa Inggris kan ya. Kalian tuh didengar kan lagunya kan, kalian nggak paham kan, wah ini nyanyiin lagu apa sih. Nah terus kan, nah ini tadi kan gunanya HP, gunanya Google tuh buat apa ya, kalian cari liriknya apa gitu kan ya. Oh jadi tadi tuh yang lagu yang aku denger tuh liriknya kayak gini gitu loh. Oke, udah tahu. Tapi kan kalian masih belum tentu tahu artinya kan. Nah, kalian juga bisa searching ya, mungkin
terjemahan Indonesianya gitu loh dari lagu yang kalian denger itu. Nah itu kan juga jadi proses pembiasaan juga gitu. Atau mungkin kalian yang suka denger lagu Korea juga bisa juga kayak gitu. Tapi sambil dicari terjemahan Inggrisnya juga gitu loh, dua-duanya gitu loh. Kan itu juga jadi sekalian kalian belajar bahasa Korea juga, bahasa Inggris juga, bahasa ya udah itu. Terus bagi kalian nih yang suka nonton film, nah pas kalian nonton film tuh apapun deh, filmnya kan ada banyak tuh, kayak misalkan film animasi, film anime, ada film Hollywood, ya film Inggris gitulah, atau enggak K-drama dan J-drama. Nah, gimana caranya kalian belajar bahasa Inggris dari itu? Nah, kalian pengaturan bahasanya, nih kayak gini nih. Jadi ada dua bahasa pengaturannya, ada bahasa Indonesia juga, ada bahasa Inggris juga gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan kan Intan, Anida, Lara, Zebi? Kelihatan semuanya? Ini benar? Nggak kelihatan? Nih kayak gitu tuh. Jadi ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya juga gitu loh, pengaturannya gitu. Nah, terus kalian kan suka tuh main internet ya, main HP gitu kan ya. Nah, coba dibuka tuh, akses website belajar Inggris gratis gitu ya. Misalkan kayak learnenglish.british gitu ya. Banyak sih sebetulnya website belajar gratis. Terus manfaatkan juga media sosial kalian gitu kan. Kalian kayak TikTok gitu kan. Mungkin di TikTok juga ada ya sekarang kan ya, kayak tips-tips gitu ya. Coba aja cari tips belajar bahasa Inggris yang gampang gitu atau gimana gitu kan. Sekarang kan banyak tuh influencer atau TikToker yang buat konten kayak gitu. Nah, terus juga misalkan kalian suka denger podcast tahu nggak? Podcast kan? Nah, podcastnya nih, misalkan kalian cari juga tuh di Google, misalkan kayak nih story time tuh jadi kayak dongeng gitu loh, kayak mendongeng tapi dalam bahasa Inggris. Nih ya, aku buka ya linknya ya. Ini kayak gini nih. Aku matiin dulu lagunya. Kayak gini nih. On top of her head, she had grown bunny ears. Nah, kayak gitu. Fiona hopped out of bed and hurried over Jadi to kayak the kalian dengerin aja. Yeah, she totally had bunny Kayak gitu, ears. kayak kalian tuh Instead of didongengin panicking, gitu, she just didongengin pakai bahasa smiled at her Inggris gitu. reflection and Memang wiggled her awalnya mungkin kalian nggak akan very langsung white paham ears. gitu. Ini ngomong apa orang Then she ini? began to Ya, worry, tapi kan tadi and a itu rush of nervousness semuanya kan perlu shivered through pembiasaan her gitu ya. entire body. Tadi itu kan dari She had kayak bunny hal ears sederhana aja forever? dari yang ada di What would her rumah, friend- apa aja gitu kan ya. Nah, kayak gitu tuh contohnya. Ups, aku mencet apa tadi? Writing's not that easy, but Grammarly can help. Oke, maaf ada This iklan dulu. sentence is grammatically correct. Oke, balik lagi ke sini, balik lagi ke materi. Mohon maaf. Oke. Tadi ya, terus kayak learning apps, Duolingo. Pernah dengar nggak Duolingo? Pernah. Ya banyak di iklan ya. Nah, Duolingo tuh kayak gini nih. Jadi kayak kita tuh belajar kayak apa ya? Banyak sih belajar itunya, listeningnya, pendengarannya, terus kayak ngisi-ngisi titik-titik di kalimat yang ini. Banyak sih pilihannya tuh, ada apa aja tuh. Aku juga belum aku coba sendiri sih, baru sekilas aja. Tapi kalian boleh nih nyobain di Duolingo langsung tuh. Dan sebetulnya masih banyak lagi gitu. Kalau kalian mau coba cari gitu ya. Terus apa lagi nih? Nah, setelah itu, nah ini kita mulai belajar grammar. Tapi ingat, sebetulnya belajar grammar tuh kalau untuk nanti dipraktekkan langsung ya, langsung ke orang asing gitu ya. Grammar tuh sebenarnya nggak terlalu penting. Yang penting tuh tadi itu kosakata, ya penting tapi nggak sepenting belajar kosakata gitu loh. Soalnya kalau
yang penting kan kita tahu kita tuh mau ngomong apa niatnya. Misalkan kamu mau pergi ke WC gitu ya, I want to go to WC. Nah, itu kan ada gramarnya tuh. I want-nya tuh udah gramar itu. Gramar tuh nanti diajarin kok pas SMA tuh. Tapi ini aku sedikit spoiler aja ya, sedikit kasih tahu aja, gramar tuh sedikit penting, tapi bukan jangan dipelajari. Tapi yang penting mah kalian tuh membiasakan dirinya tuh ke ini, sebetulnya ke kosakata tadi itu aja. Kosakata tuh kayak kata-kata tadi tuh. Nah misalkan nih gramar tuh kan ada kayak kata kerja tuh misalkan kayak tadi itu to be, I have, I do, I like. Tadi kan kayak tadi contohnya di game kan, I'm studying at I am. Nah itu M tuh kan udah bagian dari gramar tuh. Nanti di SMA sih nanti lebih dipelajarinya di situ sih. Terus kayak ada kata benda tuh kayak misalkan nih, this is my dog. Ya pakai cat aja. Itu that is my cat. Nah itu kucingku gitu. Itu kucingku gitu. Nah itu tuh kata bendanya kucingnya gitu loh. Kata kerjanya tadi isnya itu to be, itu namanya adjektif tuh kayak kata sifat, dan masih banyak lagi lah kalau dipelajari hari ini. Nanti kalau kalian kan kalian memang belum belajar gramar kecuali Rara ya. Udah dipelajari belum kayak gitu ya kan? Nah ini juga kalau mungkin kalian mau belajar gramar gitu ya, tapi ini Inggris semua sih isinya. Nah ini judulnya nih English Grammar for Dummies, warnanya kuning gitu. Nah, jadi isinya tuh kayak gini nih. Nah, isinya tuh kayak ada introduction-nya, ada diajarin gitu cara memperkenalkan. Ya gitulah. Nanti aku kasih kok di grup semuanya ini materinya juga. Nah terus yang terpenting dari semua itu yang udah kalian pelajari itu tadi dari semuanya itu ya dipraktekkan gitu. Nah misalkan kalian nih suka nulis ya, ini kita tuh perlu gitu loh tadi yang udah tadi dipelajari sebelumnya, dicoba nih ditulis gitu ya dalam bahasa Inggris gitu loh. Itu kan berguna untuk kayak melatih kita membuat struktur kalimat gitu. Misalkan kalian suka nulis di Dear Diary gitu ya, misalkan kalian nulis hari ini aku tadi main sama ini, today I'm playing with my friends gitu. Misalkan kalian coba tulis ya yang simpel-simpel aja. Terus yang bagi kalian yang suka nulis kayak blog tahu nggak, pernah dengar nggak blog? Nggak pernah dengar? Ya udah, ya itu tuh blog tuh kayak semacam tulisan juga, tapi nulisnya tuh nanti di Google gitu loh, bisa dimasukin ke Google, jadi orang lain bisa lihat juga. Atau nggak nih ya kalian yang suka nulis-nulis di sosial media tuh kayak di Facebook gitu kan, atau di Instagram nulis caption gitu kan keren tuh nulis caption pakai bahasa Inggris kan. Atau nggak nih di Twitter kalian suka nulis ya, tapi anak kecil biasanya jarang main Twitter ya. Atau nggak ya di TikTok aja sih, bikin konten TikTok ya, yang bikin konten TikTok yang berbahasa Inggris gitu. Nah ini tadi bisa nih mulai konten TikToknya pakai bahasa Inggris. Nah itu kamu sekalian mempraktekkan bicaranya gitu. Nah misalkan ya yang pertama ya, talking to yourself, ngomong sendiri gitu. Misalkan ya kamu ngobrol aja di depan kaca gitu ya, misalkan kamu ngomong ke ini, where are you going? I'm going to. Misalkan kamu tuh yang ngomong sendiri aja gitu loh. Terus I haven't eaten, aku belum makan gitu kan. Oh, so you should eat first gitu, atau gimana lah. Pokoknya ngomong sendiri aja gitu loh. Gimana ya gitu loh. Nah, terus yang kedua ada imitating, meniru orang lain gitu. Misalkan kalian kan suka lihat TikTok ya. Kan kalian tuh seneng kan ya niruin goyangan ya, jangan niruin goyangan aja, coba lihat juga yang ya tadi itu kan kayak Tataku yang konten-konten yang edukatif, yang istilahnya kontennya tuh ada pendidikannya gitu loh. Nah, jadi kalian bisa tuh niruin
niruin orang lain, misalkan yang lagi ngomong bahasa Inggris gitu ya, kan lihatnya TikToknya juga jangan yang Indonesia aja, yang Inggris juga gitu, kalian tiru orangnya ngomong apa ya, intonasinya tadi kayak gimana ya, tadi pelafalannya gimana ya orangnya ngomong itu. Nah terus yang terakhir, coba nih cari partner bicara, cari teman ngomong gitu ya. Kalian misalkan ngajak teman kalian khusus buat belajar bahasa Inggris aja, jadi misalkan kalian bikin grup nih, terus kalian bikin grupnya tuh khusus buat ngobrolin bahasa Inggris aja. Pokoknya kalian di situ tuh harus ngobrolnya pakai bahasa Inggris, nggak boleh campur-campur gitu. Ya itu kan buat tadi ngebiasain diri itu kan ya. Perlahan-lahan aja, tapi pasti gitu loh. Ya tadi itu memang harus butuh niat itu kan buat ngumpulinnya. Nah misalkan kan tadi, nah ini nih contohnya nih, kayak tahu nggak nih siapa? Pernah lihat nggak? Pernah. Nah ini namanya Abang Vicky Naki gitu. Ini kan Abang Vicky Naki tuh ya, kontennya tuh isinya tuh pasti ngobrolnya sama orang asing aja terus kan ya. Nah dia tuh belajar bahasa gimana sih caranya? Ya itu dia belajar bahasanya tuh dengan cara tadi itu mempraktekannya langsung gitu loh, ngobrol sama orang asing gitu loh. Jadi kan nanti akhirnya jadi terbiasa gitu loh. Ini kan dia mainnya Ome TV kan ya, terus kontennya dia upload di YouTube kan, kalau kalian udah lihat gitu. Ini kan dia ngobrolnya tuh pakai bahasa Inggris, ini ngobrol sama ini tuh, padahal ini bukan orang Inggris sebetulnya, tapi ya dia juga bisa bahasa Inggris. Coba lu bayangin, bahasa Inggris tuh, jadi kita tuh bisa ngobrol sama orang dari berbagai negara apapun gitu loh. Kan seru nih kayak Vicky Maki ya, tapi kan memang harus ada niat yang kuat dulu gitu loh buat itu kan. Kan kalau enggak kan ya kita juga males juga ya soal belajar bahasa Inggris, apa sih gunanya. Tapi ya ini coba salah satunya nih, aku saranin kalian lihat kontennya Vicky Maki tuh. Semoga ya kalian termotivasi gitu loh. Terus misalkan kalian yang suka main game tadi kan main game tuh kan harus ada komunikasinya juga kan. Kalian ada komunikasinya kan kalau ngobrol sama pemain lainnya gitu kan. Ini loh, game kayak Free Fire tuh namanya MMO, itu tuh game online. Jadi bisa kayak barengan dalam satu game tuh kan ada banyak orang kan, 100 orang ya Free Fire tuh ya, 50 lah, itu 50 orang kan. Oh iya. Ya nggak, maksudnya dalam satu gamenya 50 orang kan. Oh iya. Iya, dan itu loh maksudnya si Linda tuh ya gitu. Kan itu yang main kan kemungkinan ada orang asing juga kan. Nah itu makanya gunanya bahasa Inggris tuh. Sekalian juga kalian meraktekin tadi yang udah kalian pelajari sebelumnya. Mungkin kalian udah nyoba tadi nulis apa, kosakata Inggris di sticky note gitu, ditempelin kan, itu udah terbiasa atau gimana nya lah. Nah jadi kesimpulannya, bahasa Inggris tuh sebetulnya nggak susah. Bahasa Inggris tuh gampang dan menyenangkan gitu loh. Kalau kalian udah nemuin motivasi yang kuat tadi kan ya, pertama kalian tadi bisa aja lihat kayak tadi Vicky Naki gitu ya, buat salah satunya biar jadi sumber motivasi. Terus juga tadi kan setelah itu kalau kalian udah punya motivasi yang kuat, nah kalian tuh juga pelajari kosakata bahasa Inggris yang dasar-dasar aja yang ada di sekitar, kayak tadi di sticky note tempelin. Itu perlu banget, itu berguna banget nanti ya buat pembiasaan. Terus yang ketiga ada tadi itu kan dengan sambil mempelajarinya dengan mohon perhatiannya sebentar aja. Nah terus apa namanya, nggak mau ambil nyampe biasa nggak mau. Sambil dengan hal yang kalian senangi gitu. Terus yang keempatnya tadi jadiin grammar ya jadi sampingan aja gitu loh, perlahan-lahan gitu loh, sambil melajari kosakata belajari grammar juga. Terus yang terakhir, nah itu praktekkan dari yang semua yang sudah kalian pelajari sebelumnya gitu. Oke, jadi intinya gini loh, ada kata mutiara kalau growth itu happens outside of the comfort zone, yang artinya perkembangan tuh tumbuh kalau kalian tuh berada di zona yang tidak nyaman gitu loh. Misalkan kan kalian memang sulit ya untuk belajar bahasa Inggris dan ya males juga gitu loh. Nah tapi gitu kan, kumpulin aja motivasinya, karena kalian tuh tahu kalau kalian tuh dapat berkembang kalau kalian berada di zona yang tidak nyaman gitu loh. Ya udah, segitu aja. Terima kasih ya atas perhatiannya.